Salam Horas menjua-jua, jua-jua, ahoy. Rahayu-rahayu, salam keselamatan, salpe. Selamat bertemu kita dalam channel ini yang akan kita gunakan sekarang untuk menafsirkan, memahami, merenungkan apa yang menjadi evangelium di gereja kita pada minggu Advent yang kedua tanggal 7 Desember tahun 2025, yakni dari Matius 3 ayat 1 sampai 12. Dan mudah-mudahan kita mendapat berkat dari perenungan kita. Untuk itu marilah kita menerima penyertaan dari Tuhan kita, sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia, ya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Galatia 1 ayat 3 sampai 5. Marilah kita baca perikop yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku. Ini Matius 3 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Judea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Karba labu. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Judea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman
yang akan kita renungkan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, lalu melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan baik atau buah-buah pertobatan. Amin. Terima kasih Bapa, bahwa firman-Mu telah dibacakan bagi kami, dan tolonglah kami untuk dapat memahaminya, sehingga kami dapat memetik apa yang sangat berguna untuk hidup kami, sebagai tandanya bahwa kami hidup di dalam pertobatan, di dalam kerajaan-Mu yang di dunia ini, dan kami nanti akan memasuki kerajaan-Mu yang di surga. Dalam Yesus Kristus, sempurnakan, kabulkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sungguh indah firman yang sampai kepada kita pada hari ini, yakni seruan Yesaya pada zaman dulu, pada zaman Ahaz, Hizkia, ya, diperbaharui untuk diserukan oleh Yohanes Pembaptis kepada umat manusia 2000 tahun yang lalu, ya, dan berlaku sampai sekarang. Luar biasa itu. Saya hidup tahun 600-an sebelum Masehi, 650 sampai 481 misalnya, atau tahun 581. Jadi kira-kira berumur 80 tahun lah dia hidup menjadi nabi. Dan sewaktu di zaman Ahaz, menuju pergantiannya oleh anaknya Hizkia, Yesaya menyerukan agar umat Israel mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan meluruskan jalan baginya. Dan dengan seruan itu, Raja Hizkia melakukan reformasi yang luar biasa di kalangan umat Israel, sehingga mereka benar-benar menyembah Tuhan, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kasih kepada mereka, ya. Dan setelah itu Yesaya juga menubuatkan bahwa akan lahir Immanuel di tengah-tengah mereka, sebagai tanda bahwa Tuhan akan menyertai umatnya, baik dalam menghadapi kancah politik yang sangat luar biasa, ya, karena Asyur waktu itu masih terus mengasah perang, bahkan sudah melenyapkan kerajaan Israel Utara pada tahun 722, kan? Dan masih terus berusaha menduduki Yerusalem untuk menghapusnya dari sejarah. Dan jalan satu-satunya jalan keluar adalah jalan Tuhan. Israel memang, atau Yehuda waktu itu, mengalami pertobatan. Hanya sayang setelah Hizkia wafat diganti oleh anaknya Manase, bangsa Yehuda kembali sesat, sehingga mereka menanti hukuman dari Tuhan. Karena Tuhan sangat murka karena dosa Ahaz dan dosa Manase itu, dan hukuman itu dijatuhkan pada tahun 597
sebab Tojo yakin menjadi raja bangsa Israel puluhan ribu. Dan pada tahun 587 karena Raja Sedekia melawan terhadap Nebukadnezar, datang menyerbu Yerusalem sehingga bait suci diruntuhkan, diratakan, diambil semua benda-benda rohani dari sana. Dan kerajaan Yehuda dihapus. Begitulah kalau orang tidak mau bertobat. Tetapi kalau suatu bangsa mau bertobat, bangsa itu akan langgeng, sejahtera, dan makmur. Yohanes tampil pada tahun 24 Masehi. Yesus sudah mulai tampil memang, atau tahun 30-an. Yesus tampil pada tahun 30 Masehi, berkhotbah juga bersamaan dengan zaman Yohanes Pembaptis. Dan dua tokoh yang sangat luar biasa tampil di kalangan umat Yehuda, umat Tuhan, setelah Nabi terakhir Maleaki. Tidak ada lagi muncul Nabi di kalangan orang Israel, ya. Dan akhirnya Yohanes tampil sebagai Nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus Kristus, Nabi terakhir yang menjadi Alfa dan Omega bagi umat manusia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, seruan Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Metanoiete, ya, apa artinya itu? Penitentiam agite, katanya. Bahasa Ibrani, subuh itu semua imperatif plural orang kedua. Yang berarti bertobat bukan hanya sendiri-sendiri, tetapi kalian semua bangsa umat Tuhan harus bertobat. Dikatakan kalau dia berbalik, ya, artinya dari jalan sesat berbalik ke jalan benar, dari jalan berkelok-kelok kembali ke jalan lurus. Sedangkan jalan lurus itu bukan Yohanes Pembaptis. Dia hanya menyerukan agar orang kembali ke jalan lurus. Jangan lagi berada di jalan yang sesat atau yang menyesatkan. Jalan lurus itu adalah Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Sebab Yesus tegas mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan yang dimaksudkan adalah jalan yang lurus di bumi dan lurus ke sorga.
Jangan cari-cari jalan-jalan yang lain. Beribu-ribu jalan ke Roma, hanya satu jalan ke pintu gerbang istana itu. Jalan lurus. Kalau jalani jalan-jalan yang lain, nanti kau masuk ke dunia kematian, ke neraka. Bukan ke pintu surga. Dan kalau kau masuk ke pintu surga menjalani jalan Yesus Kristus, pasti kau telah berjalan dalam kebenaran dan hidup, sehingga lanjutan kehidupanmu adalah hidup surgawi di surga. Ingat, dikatakan di sini kerajaan surga sudah dekat. Ya. Enggiken apropiguyapit. Bahasa Ibraninya kerbah lebu karib datang. Bahasa Bataknya, kalau sudah karib berarti sudah dekat kali, songgop, hinggap. Memang terjemahan kerajaan surga sudah dekat, seolah-olah masih jauh dari kita itu. Tapi kalau sudah dikatakan karib sudah menjadi bagian dari diri kita. Sejak kapan itu datang kerajaan surga di bumi? Orang bertanya-tanya, mana lagi, di mana lagi? Dan mana kerajaan surga itu, kata orang. Jawab Yesus, apa? Kalau roh-roh jahat sudah diusir, ya, yang dirasuki roh jahat disehatkan, kalau berbagai penyakit disembuhkan, kalau orang mati dihidupkan, itu merupakan beberapa tanda daripada kerajaan surgawi sudah tiba. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus, mulai dari kelahirannya sampai kepada kematian dan kebangkitan, kenaikannya ke surga. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jangan menjauh dari kerajaan surga itu. Karena surga itu bukan kafe, bukan pesta pora, bukan apa, tetapi kebahagiaan yang luar biasa bagi setiap orang yang mau menikmatinya. Penuh damai sejahtera, tidak lagi dirasuk oleh iblis, tidak dikuasai oleh nus manusia belaka, tetapi yang menguasai hidup dan pikiran manusia adalah metanus. Banyak yang bermeta bahasa Yunani, ya, metamorfose, ya, berganti, manggilulu namanya, ya, metafisik, tidak anggar fisik artinya itu, tapi ada yang non fisik yang terus bisa menguasai ilmu-ilmu, kan. Sekarang metanoeo, ada metanus yang di atas pikiran rasional, tetapi menghidupkan, itu yang metanus. Jadi itu merupakan harta termahal. Seorang penemu pun punya metanus, ya, bukan hanya nus atau pikiran-pikiran biasa, bukan abnormal dalam menulisnya AB normal, itu turun itu. Tetapi abnormalnya yang metanus adalah UB normal, abnormal ke atas semua. Semua naib juga abnormal dengan UB, bukan dengan AB. Sehingga inspirasi dari Tuhan yang menguasai orang yang
normal, kita baca dulu, bukan abnormal ya, normal kan kayak gitu. Jadi bertobatlah. Dan Paulus mengatakan, apa itu dikatakan oleh Paulus sebagai tanda pertobatan, katanya, ya, orang yang bertobat tidak serupa lagi dengan dunia ini. Tidakmu la olam, ya, tidak serupa lagi dengan dunia ini. Itu tanda bertobat. Ya, itu Roma 12 ayat 2 kan. Kemudian orang yang bertobat berubah oleh akal budi yang baru. Ya. Hit halepu lihyot lakem lep hadas. Lep hadas itu hati yang baru, akal budi yang baru libahon mahu rezon ha Elohim hatop we hane mat we hasalem. Artinya tahu membedakan, mampu membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Yang sempurna itu hasalem. Jadi kalau ada salom, sudah hidup yang sempurna lah itu. Itulah bertobat. Anda mau di sana silahkan aja. Nanti akan kita katakan bagaimana itu bertobat. Apa? Karena bertobat itu selalu berkenan dengan hati dan perbuatan, ya kan? Di sini dikatakan bahwa Yohanes itu di padang gurun, ya. Memang dekat Sungai Yordan itu ada padang gurun, tapi itu jalan. Yohanes itu berada di persimpangan jalan di padang gurun bagi orang yang datang dari Galilea, dari Yerusalem, atau dari Qumran, dari seberang Yordan, kan kayak gitu. Dan di Galilea, di Sungai Yordan itu airnya tidak seperti yang sekarang karena sudah bendung jadi dalam. Apalagi kalau musim dingin, ya. Musim dingin, kita katakanlah musim dingin dulu. Sehingga air es dari pegunungan Golan, ya, tempat gunung yang memiliki salju, es itu tidak mencair, sehingga air yang mengalir dari Danau Galilea melalui Sungai Yordan agak tidak terlalu dalam lah itu. Enak kalau dipakai mandi, masuk ke dalam, ya. Tapi kalau sudah musim panas kan es yang ada di gunung itu, Gunung Karmel atau dataran tinggi Golan itu mencair sehingga banjirlah Sungai Yordan kan, sehingga tidak bisa diseberangi seperti waktu Joshua dan bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, harus pakai ayat kuasa mujizat dari Tuhan kan. Sehingga tempat Galilea itu, tempat Yohanes Pembaptis itu daerah strategis untuk bisa berjumpa dengan berbagai bangsa. Dari Yerusalem datang, dari Judea datang, dari Galilea datang, dari seberang Yordan, dari Qumran datang, ya. Ya, dengan demikian orang-orang yang lintas itu dan mendengar seruan
Yohanes itu menjadi alat komunikasi yang lebih canggih dari medsos, karena berita mulut sangat meyakinkan orang lain. Sehingga banyak orang datang dari berbagai penjuru itu. Dan orang yang rindu akan hidup kerohanian yang indah, yang bagus, merindukan seruan-seruan seperti itu kan. Sekarang pun kalau kita menyerukan pertobatan, ya kalau tidak didengar orang, jangan terlalu menyesal, nanti Tuhan yang menghukum mereka. Jadi jalan itu harus diluruskan agar tidak berkelok-kelok, ya. Jalan Tuhan Yesus Kristus, ya, akan jalan Yesus Kristus, kayak gitu. Jalan lurus. Tuhan Yesus sendiri yang meluruskan semua keagamaan di dunia ini. Karena keagama-agama di dunia ini sangat bikin manusia berbelit-belit dalam rangka mematuhi Tuhan. Ya. Tapi Tuhan Yesus tidak mau mempersulit way of life manusia dalam beragama. Ke surga pun jadi lebih mudah kan? Itulah Tuhan Yesus, jalan lurus itu. Jadi itu di padang gurun diserukan. Mengapa harus di padang gurun? Ya karena dipilih menjadi tempat pertemuan jalan yang dijalani oleh berbagai suku bangsa. Baik yang kafir atau bukan yang kafir, yang tidak beragama Yahudi, yang beragama Yunani, beragama apa, sekte-sekte Yahudi lewat dari situ juga. Ya itu hebatnya. Jadi semua lapisan masyarakat atau orang-orang pengembara pun, baik orang Badui pun, ya, mendengar pesan yang menyerukan pertobatan itu lebih sulit ditutup daripada medsos-medsos. Kalau kita manusia sekarang ini tidak suka mendengar seruan-seruan di YouTube, di Telegram, di Instagram, dia terus matikan HP-nya kan. Kalau Yohanes Pembaptis mana bisa dimatikan. Dia ditangkap karena memarahi Herodes Antipasnya. Kau kawini istri kakakmu katanya. Susah itu. Ditangkap lalu dibunuh ya. Tapi waktu dia berkhotbah menyerukan pertobatan di padang gurun, mana bisa ada yang menyetop? Enggak ada. Tapi yang ada adalah yang mengaku dosa minta dibaptis. Yang mengaku dosa dan minta dibaptis, ya. Waktu itu sudah mulai acara pembaptisan sebagai tanda penyucian diri, tanda pengudusan diri. Ini bukan soal mualaf dan murtad, bukan. Tapi soal apa? Soal kembali digerakkan oleh hati atau akal budi atau iman yang diperbaharui oleh Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Jadi ada datang Farisi, ya, Saduki, yang bahkan sudah diturut keturunan ular beludak, ya. Tidak dikatakan tinggalkan agama Yahudimu, tetapi buahkanlah buah-buah pertobatan, katanya. Jadi seruan ini berlaku untuk sekarang juga. Seruan ini berlaku juga untuk keturunan Abraham di zaman sekarang, baik dari yang Ishak maupun yang dari Ismail. Bertobat kalian semua. Atau kita semua gitulah. Ya. Jangan sampai keturunan Abraham itu udah diganti dari batu-batu, ya. Karena banyak orang Kristen sekarang meninggalkan agama Abrahamik
Lalu batu-batu atas arkeologi mulai berbicara sekarang tentang Abraham, tentang Melkisedek, tentang semualah timun-timun arkeologi sekarang itu, yang batu-batu bertulis itu, naskah-naskah itu membenarkan bahwa isi Alkitab bukan dongeng-dongeng, tapi historis semua. Makanya kalau masih ada yang menyangkal-nyangkal Yesus tersalib, dongengnya lah yang jadi dongeng, penyangkalannya yang jadi dongeng. Tapi historinya dapat dibaca di sejarah dunia, di Alkitab, dan bahkan juga di kitab suci mereka yang mengatakan, walaupun dikatakan diganti orang lain itu katanya, seolah-olah Tuhan menurut pikiran mereka. Ya, ya Tuhan membaptis atau Yesus itu membaptis Roh Kudus menurut apa ya? Menurut Yohanes Pembaptis, bahwa yang datang di belakangnya itu Nabi Isa alaihi salam pembawa keselamatan, alaihi salam pembawa keselamatan. Tapi masih disangkal mereka keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Makanya nanti akan dihakimi. Karena apa? Kampak telah diletakkan di dekat batang pohon, dan setiap pohon yang menyangkal kebesaran Yesus Kristus, yang menyangkal karya Yesus akan ditebang. Berapa banyaknya itu? Entah 2 miliar pun itu akan ditebang, masukkan neraka semua. Ya, kalau jadi sampah, hebat nanti api nerakanya kan. Karena dia yang datang ini membersihkan umatnya dari keturunan Abraham itu, keturunan Ishak, penganut agama Abraham yang mengatakan dirinya keturunan Ishak, ke Kristen termasuk di sana, dan keturunan Abraham dari Ismail, ya, yang mengatakan dirinya sekarang adalah agama Nabi terakhir, ada Drus dan lain-lain, akan diadili, dipurpur, jerami akan dibuang, dibakar. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Makanya seruan bertobat di zaman sekarang ini sangat diperlukan. Bertobat dalam konteks agama masing-masing sangat diperlukan. Ya. Karena terus terang sekali lagi kita ulangi, bertobat bukan berarti mualaf atau murtad, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan Yesus Kristus. Maka dengarkanlah ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tanda-tanda pertobatan itu begini. Kalau kita masih percaya kepada kabar buruk atau kabar sesat seperti Injil Barnabas atau Injil Aramik yang terbit tahun 16 yang mengatakan Yesus tidak disalib dan tidak ada karya Yesus yang disalib, dia harus bertobat menjadi orang percaya kepada kabar baik, gospel, evangelion, ya, kabar pengampunan terhadap orang-orang berdosa, kabar berita keselamatan dari Tuhan. Kalau kamu masih menyangkal karya keselamatan yang dianugerahkan Yesus Kristus, bertobatlah menjadi orang yang menyambut karya keselamatan dari Yesus Kristus itu. Kalau Anda masih menyangkal Yesus Kristus mati disalib untuk menebus dosa manusia, bertobatlah menjadi orang yang mempercayai bahwa Yesus mati di kayu salib dan memberikan keselamatan bagi umat manusia, sehingga dia bergelar alaihi salam. Kalau Anda masih menganut agama yang mengajarkan dan mengkafirkan kafir agama lain, orang lain, bertobatlah menjadi orang yang percaya bahwa setiap agama dan tidak ada pengikut agama yang kafir, tetapi menganut ajaran yang benar. Nanti Tuhan yang menentukan kita, ya, dalam pengadilan itu.
masuk neraka atau tidak. Kalau Anda masih membenci kekristenan, bertobatlah menjadi pecinta orang Kristen dan kekristenan. Kalau Anda masih menganut agama pendendam dan mengajarkan untuk membunuh orang-orang yang tidak seagama seiman denganmu, bertobatlah menjadi penganut agama kasih dan pelindung sesama umat manusia. Kalau kamu masih sering marah-marah, bertobatlah menjadi orang yang hidup ramah-ramah. Kalau kamu masih pelaku kejahatan, bertobatlah menjadi pelaku kebaikan. Kalau kamu masih narkobais, hentikan menjadi pecandu narkoba. Perbaiki hidupmu. Kalau kamu masih candu judi online, hentikan. Bertobatlah, hentikan judi online itu. Kalau kamu masih percaya terhadap keesaan Tuhan Allah iblis atau Allah setan, bertobatlah menjadi percaya kepada Tuhan atau keesaan Tuhan Allah Abrahamik. Kalau Anda masih percaya Yesus hanya nabi, bertobatlah, percayalah kepada Yesus yang adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, anak Allah, juru selamat. Kalau saudara masih hanya mengagungkan nabi, entah nabi kapan itu, sekarang agungkanlah Tuhan. Kalau Anda masih senang melihat orang susah, bertobatlah menjadi senang melihat orang yang senang dan bahagia. Kalau Anda masih pendusta, bertobatlah menjadi pemberita yang berkata benar, jauh dari hoax. Kalau Anda masih berperilaku hidung belang, bertobatlah menjadi berperilaku hidung mancung. Kalau Anda masih suka korupsi, bertobatlah menjadi penjaga harta kekayaan negara, ya, perusahaan dan harta sesama. Kalau Anda masih dibelenggu oleh agama, bertobatlah hidup merdeka oleh karena agama yang memerdekakan kamu. Dan jangan mau diperbudak oleh perbudakan agamis. Kalau dalam diri Anda masih bercokol ini berpuruk perilaku, misalnya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, percaya menyembah berhala, ya, sihir, ya ini perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Kalau masih ada hal-hal seperti itu dalam diri Anda, bertobatlah dan ganti menjadi perilaku kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kebaikan dan kesetiaan itu kepada orang dan penguasaan diri, jujur, tulus, setia, dan pelaku firman Tuhan. Siapa bertobat, saudara, akan menemukan sobat yang sangat mengasihi Anda, dan dia mampu memberi obat pergumulan sehingga kau menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani. Tuhan memberkati saudara. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan melalui perenungan firman-Mu pada hari ini. Kuatkan kami, bantu kami memetik yang terbaik bagi kami. Dimuliakanlah nama-Mu di dalam Yesus Kristus dan berkatilah umat-Mu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jangan lupa mensubscribe